Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kita masih melanjutkan cerita Tambang Romusa dari part sebelumnya ya teman-teman. Jika belum mendengarkan part-part sebelumnya, ada baiknya teman-teman mendengarkannya terlebih dahulu. H-5 sebelum pergi. Hari ini Mas Unang tidak masuk bekerja karena melihat kondisi Mas Supri yang terlihat cukup parah sakitnya. Karena merasa teman satu perjuangan, akhirnya Mas Unang putusin buat stay di kontrakannya untuk merawat Mas Supri. Kata Mas Unang, dia udah bawa Mas Supri ke dokter. Tapi percaya atau enggak, kata dokter, Mas Supri itu baik-baik saja, alias tidak sakit. Lah kok bisa? Padahal jelas-jelas badannya Mas Supri itu panas tinggi. Tapi pas dicek, kondisinya normal. Aneh. Mas Unang pun bingung, mau ngasih obat. Tapi kata dokter, Mas Supri nggak apa-apa. Akhirnya Mas Unang beliin paracetamol buat redakan panasnya Mas Supri yang tinggi. Selain panas, Mas Supri juga nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Badannya terasa lemes banget katanya. Seharian Mas Unang ngejagain Mas Supri. Kalau lagi tidur, Mas Supri selalu ngigau hal yang aneh-aneh dan bikin dia ketakutan. Selalu kebangun tiba-tiba dan juga pasti keringatnya banyak. Kayak tidur sambil lari pagi lah. Malam jam 11-an Mas Unang udah siap-siap mau tidur. Mas Supri juga sudah tidur dari jam 9-an setelah dikasih obat. Tapi panasnya juga belum turun dari pagi. Rencananya besok mau dibawa sama Mas Unang ke dokter lagi, saking nggak percayanya. Setelah mematikan lampu, Mas Unang nyoba meremin matanya, tapi agak susah karena belum terlalu ngantuk. Bingung mau ngapain juga karena di kontrakannya nggak ada TV. Sosmed pun waktu itu belum ada. Setengah jam Mas Unang cuma geser-geser badan doang di kasur, saking nggak bisa tidurnya. Tiba-tiba, ada suara orang mengetuk pintunya. Siapa ya jam segini yang bertamu? Mas Unang heran, karena rumah pekerja lainnya berjarak cukup jauh dari kontrakan dan juga nggak mungkin jam segini ada yang bertamu. Mas Unang bangun dari kasurnya, nyalahin lampu dan berjalan ke arah pintu depan. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Mas Unang sampai keluar dari kontrakannya, nyari-nyari siapa yang ngetok pintu, tapi tetap sepi. Penghuni kontrakan lain pun udah pada tidur semua. Mungkin orang iseng, pikir Mas Unang. Dia masuk lagi ke dalam. Setelah pintu ditutup, Mas Unang lanjut rebahan ke kasurnya supaya bisa tidur. Nggak lama, ada lagi yang ngetok pintunya. Mas Unang kesel. Siapa sih yang iseng jam segini? Bangun lagi dan nyalahin lampu. Buka pintu dan ternyata kembali. Tidak ada siapa-siapa. Masih Mas Unang cuekin. Masih berpikir mungkin orang iseng yang ngetok-ngetok atau tetangga kontrakannya. Sekarang lampu dibiarin nyala. Mas Unang balik rebahan di kasur. 5 menit kemudian kembali ada ngetuk pintunya. Dan kali ini Mas Unang kesel dibuatnya. Dia langsung lari ke arah pintu depan dan pas dibuka, dengan jelas Mas Unang ngelihat sosok yang dilihat sama Mas Supri waktu ditambang. Sosok tanpa kepala dan berbaju tentara. Mas Unang terpaku di situ. Dia nggak bisa gerak. Terlihat jelas bagian lehernya yang terpotong. Darah mengalir dan juga ada beberapa belatung di sekitar lehernya. Mas Unang gemeteran. Keringat dingin udah keluar di seluruh badannya. Tapi tidak lama kemudian sosok itu menghilang. Setelah menghilang, Mas Unang baru bisa bergerak dan langsung nutup pintunya, lalu berlari ke kamar untuk tidur. Mas Unang mencoba untuk meremin matanya, tapi nggak bisa, karena dia masih dalam kondisi ketakutan. Tiba-tiba ada suara, dan suara itu berasal dari depan kamarnya. Suara pedang yang seperti ditempelkan ke ubin.
Srek. Mas Unang makin ketakutan. Dia mencoba baca-baca semua surat yang dia hafal, berharap sosok itu pergi. Mas Unang takut terjadi apa-apa. Dia mau bangunin Mas Supri, tapi nggak tega karena Mas Supri lagi sakit. Suara pedang itu makin terdengar dengan jelas dan dekat, seperti terdengar ada di dalam kamar. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Mas Unang sudah pasrah, dia nggak berani nengok lagi. Selain suara pedang, ada juga suara langkah kaki orang memakai sepatu. Suara itu di dalam kamar, mendekat dan berhenti tepat di samping kasur Mas Unang dan Mas Supri. Mas Unang udah nggak tahu harus bagaimana. Dia cuma bisa pejamin matanya dan berdoa sebanyak mungkin, berharap sosok itu kembali hilang. Sekarang suasana kembali hening, nggak ada lagi suara langkah kaki dan pedang seperti sebelumnya. Mas Unang pikir mungkin besok itu sudah pergi. Dia mencoba memberanikan diri untuk nengok ke belakang. Ternyata Mas Unang salah. Sekarang sosok itu ada tepat di belakang dia. Sosok itu seperti bersiap untuk mengayunkan pedangnya ke arah Mas Unang. Sosok tanpa kepala itu seperti ingin mengeksekusi Mas Unang. Mas Unang hanya bisa diam, kembali terpaku, nggak bisa ngegerakin badannya. Badan Mas Unang bergetar hebat. Rasanya ingin pingsan, tapi tidak bisa. Kata Mas Unang, rasanya di situ seperti ingin mati saja. Saking nggak bisa bergerak dan bernafas pun sangat susah. Mas Unang udah mencoba teriak, tapi seperti tidak ada yang mendengar. Mas Supri pun masih terlelap di tempat tidurnya. Mas Unang mencoba gerakin tangannya buat bangunin Mas Supri, tapi juga nggak bisa. Sampai akhirnya, sosok itu mengayunkan pedangnya dan hilang begitu saja. Iya, saat pedang itu mengayun ke arah Mas Unang, sosok itu tiba-tiba hilang begitu saja. Mas Unang lemes, badannya udah penuh dengan keringat. Tapi badannya sekarang udah bisa digerakkan. Dia masih nggak nyangka kenapa sosok itu sekarang mengganggu di luar tambang. Mas Unang bangun dan mengambil wudhu. Dia nggak tahu harus bagaimana sekarang. Mau tidur tapi kondisi ketakutan gitu. Nggak bisa dibuat merem. Setelah wudhu dia balik ke kamarnya dan ada hal yang aneh. Mas Unang ngelihat mata Mas Supri melek dan juga melotot. Tatapannya ke arah atas. Pri, lo kenapa Pri? Gak lucu kali jangan nakutin Mas Unang nyoba goyang-goyangin badannya Mas Supri. Tapi tetap gak bergeming. Matanya tetap melotot dan juga gak berkedip sama sekali. Tiba-tiba Mas Supri tertawa yang ngebuat Mas Unang panik dan juga ketakutan. Itu bukan suara Mas Supri. Suara itu berbeda sekali. Setelah tertawa, Mas Supri nengok ke arah Mas Unang yang ngebuat Mas Unang makin ketakutan. Matanya itu terlihat berbeda, kata Mas Unang. Mas Unang sadar kalau ada yang janggal. Ini tanda-tanda seperti orang yang kesurupan. Mas Unang bangun dan ngambil HP-nya. Dia mau nelpon Pak Kirno karena cuma dia yang bisa dibantu. Karena cuma dia yang bisa bantu di saat seperti ini. Tut. Halo Nang. Beruntung Pak Kirno mengangkat teleponnya. Pak, tolong saya Pak. Supri sepertinya kerasukan Pak. Waduh, gawat. Sekarang kalian ada di mana? Saya ada di kontrakan Pak. Tolong Pak, saya nggak tahu ini harus bagaimana. Ya sudah, baik. Saya kesana sekarang ya. Saya dari tambang ini. Oh, baik Pak. Terima kasih banyak. Beruntung Pak Kirno baru kelar bekerja. Sembari menunggu Pak Kirno, Mas Unang ngelihat Supri yang selalu saja menatap tajam Mas Unang. Katanya, mata Mas Supri itu benar-benar nggak kedip sama sekali dan juga agak kemerahan. Saking takutnya ditinggal sama Mas Unang,
Mas Unang berusaha untuk keluar dari kamar. Hampir 30 menit Mas Unang nunggu Pak Kirno dan akhirnya Pak Kirno tiba di depan kontrakan. "Masuk Pak, Suprinya ada di kamar. Maaf ya Pak merepotkan malam-malam begini." "Oh tidak apa-apa, saya juga penasaran Mas, siapa yang rasukin Mas Supri ini?" Hampir 30 menit dan akhirnya Pak Kirno tiba. Setelah itu Pak Kirno masuk kamar dan langsung memegang Mas Supri. Matanya langsung menatap Pak Kirno yang baru saja datang. "Siapa kamu? Pergi. Saya suka berada di tubuh ini." Tiba-tiba Mas Supri bicara seperti itu. Setelah melihat Pak Kirno memegang kepala Mas Supri dan juga meminta Mas Unang untuk memegang tangannya. Mas Supri terlihat mengepal. "Kenapa kamu masuk ke tubuh ini? Apa mau kamu?" "Pergi, atau saya bawa tubuh ini." "Kamu itu siapa? Mau kamu saya bakar?" "Gua lupa namanya, tapi kata Mas Unang, sosok itu dari daerah Tambang. Tapi nggak tahu itu tentara Belanda atau yang lain. Keluar sekarang, atau saya akan bakar kamu sampai habis." "Saya tidak takut. Kalian adalah manusia-manusia yang lemah. Kalau kamu berani lawan saya, jangan kamu sakiti tubuh ini." "Tidak, saya suka di tubuh ini." Karena Pak Kirno nggak mau berlama-lama, akhirnya Pak Kirno nyoba buat ngeluarin sosok ini dari tubuhnya Mas Supri. Badannya Mas Supri langsung berontak. Kekuatannya luar biasa banget sampai Mas Unang kewalahan. "Tidak, panas. Ampun. Keluar sekarang." "Tidak, saya tidak akan keluar dari tubuh ini." Karena sosok ini menolak, maka makin kesal Pak Kirno dibuatnya. Hampir 10 menit proses ngeluarin sosok ini dari badannya Mas Supri, dan akhirnya berhasil. "Alhamdulillah, sudah saya bakar sosok tadi, Nang. Mudah-mudahan gak ada lagi yang masuk ke badannya Supri ya." "Syukurlah. Emang tadi sosok apa Pak?" "Pocong, Nang." Mas Unang heran, karena dia kira sosok kepala buntung itu yang masuk ke dalam badannya Mas Supri. "Saya kira itu kepala buntung tadi, Pak." "Oh, kalau itu ada di depan, itu dia lagi berdiri." Mas Unang was-was. Dia takut sosok kepala itu kembali masuk ke dalam. "Sosok kepala itu tadi masuk ke sini, Pak. Tolong sekalian bisa diusir nggak, Pak?" "Bisa, tapi tenaga saya udah mau habis, Nang. Kalaupun dilawan, pasti saya yang kalah." "Terus gimana, Pak? Saya takut banget ini." "Gini aja, untuk sementara saya pagari ya, biar sosok itu tidak bisa masuk ke dalam." "Baik, Pak, kalau begitu. Besok saya kesini lagi. Tunggu tenaga saya pulih dulu ya, Nang." Setelah semua aman, Pak Kirno pamit kembali ke rumahnya, dan Mas Unang nyoba buat tidur lagi. Untungnya kali ini dia ngantuk, jadi dia bisa langsung terlelap. Esoknya Pak Kirno balik ke kontrakan jam 15 sore. Mas Unang udah nyediain kopi dan rokok untuk Pak Kirno. Sebagai rasa terima kasihnya telah dibantu oleh Pak Kirno. "Nang, kamu ajak Supri ke tempat lain dulu ya. Saya takut nanti kalian berdua kena serangan." "Baik, Pak." Mas Unang membawa Mas Supri ke tetangga sebelah dan ditanya, "Emangnya ada apa sampai Mas Supri dibawa pindah ke sini?" Mas Unang beralasan mau memperbaiki kamarnya. Sengaja berbohong agar
penghuni kontrakan yang lain tidak ketakutan. Mas Unang nggak berani nemenin Pak Kirno, dan Pak Kirno juga ngelarang Mas Unang untuk buat balik lagi. Hampir 1 jam Pak Kirno dalam kontrakan Mas Unang. Entah apa yang terjadi dalam. Mas Unang cuma berharap sosok itu bisa hilang dan tidak mengganggu Mas Unang lagi. Akhirnya Pak Kirno selesai dan keluar dari kontrakan Mas Unang. Kata Pak Kirno ada 3 sosok di kontrakannya, dan ada 2 yang berasal dari tambang. Mungkin sosok ini ngikutin Mas Unang dan Mas Supri dari tambang. Cuma kata Pak Kirno, yang menarik mereka ikut lebih kepada karena ngikutin Mas Supri. Mungkin karena kondisi Mas Supri yang lemah saat itu, jadi menarik mereka buat ikut ke kontrakan. Kata Pak Kirno, Mas Supri itu bukan sakit, tapi ketempelan. Sosok kepala buntung itulah yang membuat Mas Supri terlihat sakit. H-3 sebelum pergi. Ternyata benar. Setelah sosok kepala buntung itu diusir oleh Pak Kirno, sekarang Mas Supri sudah sehat. Aneh, padahal sebelumnya Mas Supri ini pucat banget kayak mayat. Tapi tak apalah, yang penting sekarang Mas Supri sudah tidak sakit lagi. Walaupun sudah sehat, Mas Supri tetap belum mau ke tambang, karena masih dalam keadaan yang cukup trauma. Dengan berat hati, Mas Unang kembali berangkat sendiri. Sebenarnya males, cuman karena kemarin sudah izin mau nggak mau, sekarang harus masuk. Jam 5 Mas Unang berangkat dari kontrakan ke tambang. Tapi di tengah perjalanan, ban motornya bocor. Padahal belum juga jauh dari kontrakan. Akhirnya Mas Unang dorong motornya. Di sini Mas Unang berpacu dengan waktu. Dia nggak mau kejadian sebelumnya di jalan menuju tambang berulang. Emang itu hari sialnya Mas Unang. Sampai jam 17.45 dia baru nemu tukang tambal ban. Di saat ban sedang ditambal, Mas Unang galau. Apa dia tetap berangkat atau balik ke kontrakan? Kalau balik kontrakan, bosnya bisa marah kalau dia nggak datang hari ini. Kalau ke tambang, bertaruh mental di jalan sepi menuju tambang. Nggak ada pilihan yang ringan. Semuanya sulit, sampai bikin Mas Unang pusing mikirnya. Akhirnya dia kuatin tekad buat ke tambang. Masalah di jalan, nanti dia nggak peduli. Yang penting sampai tambang nanti. Jam 17.55 Mas Unang berangkat. Lampu motornya yang tidak terlalu terang menyorot jalan yang gelap. Saat tiba di jalan yang angker, Mas Unang berdoa, semoga tidak ada gangguan kali ini. Bukan tidak mau ngebut, hanya saja jalan menuju tambang itu tidak halus dan banyak bebatuan. Terlalu beresiko kalau ngebut. Lebih baik pelan, tapi sampai walaupun jantungnya udah berdetak dengan kencang. Tibalah di belokan yang Mas Unang pertama kali bertemu kakek-kakek itu. Tapi kali ini, kakek-kakek itu nggak ada. Namun bukan berarti Mas Unang aman. Di belokan tersebut, motor Mas Unang pernah mogok dan kali ini kembali mogok. Jantung Mas Unang terasa mau copot. Berulang kali dia coba nyalain motornya, tapi nggak berhasil juga. Mas Unang udah merinding dan juga keringatnya udah mengalir cukup banyak. Bayangkan, bagaimana kita ada di posisi tersebut. Pasti kita juga akan merasakan seperti yang Mas Unang rasakan. 10 menit motor Mas Unang tidak juga menyala. Dia berhenti sejenak dan beristirahat karena capek menyala motor yang tidak menyala-nyala. Mas Unang ngeluarin HP-nya, mau nelpon Pak Kirno untuk meminta bantuan. Tapi entah kenapa, saat itu sinyal nggak ada sama sekali. Baiklah, memang sepertinya harus pasrah. Di situ Mas Unang udah merasa ada yang memperhatikan dia. Cuman dia nggak berani buat nengok ke kanan atau ke kiri. Mas Unang cuma berani lihat speedometer motornya, berharap tidak ada yang mengganggunya. Sembari baca-baca, Mas Unang tetap melihat HP-nya, berharap muncul satu sinyal agar dia bisa nelpon Pak Kirno.
Cuma semua terasa sia-sia karena tidak ada sinyal satu baris pun yang masuk ke HP-nya. Di saat Mas Unang sibuk mencari sinyal dari arah kanan, Mas Unang seperti ada suara yang memanggil namun berbisik. Unang, Unang. Mas Unang tetap cuekin suara itu. Dia nggak mau nengok ke kanan karena takut apa yang dia lihat itu akan menyeramkan. Tapi suara itu makin lama makin dekat, seperti ada di samping kupingnya. Mas Unang beranikan diri buat nengok, dan benar saja, ternyata tepat di sampingnya itu sudah berdiri satu sosok yang menurut Mas Unang serem dan juga menjijikan. Sosok laki-laki namun dengan kulit yang tidak normal, seperti membusuk dan mengeluarkan darah, serta nanah di mukanya. Matanya yang putih, dan mukanya itu seperti busuk membengkak, sampai tidak terlihat mulut dan juga hidungnya. Mas Unang udah pasrah banget. Dia mencoba membaca-baca doa agar sosok itu pergi. Namun sosok itu masih saja berdiri di sana. Mas Unang buang muka dan pelan-pelan mendorong motornya. Mas Unang sebenarnya udah lemes banget, tapi dia coba untuk menguat-nguatin badannya. Gak jauh dari situ, Mas Unang kembali melihat sosok yang seram. Sosok itu ada di tengah jalan dan seperti udah menunggu Mas Unang. Besar, berbulu dan hitam, namun berkepala manusia. Ukuran kepalanya itu seperti kepala manusia, namun badannya besar banget. Mas Unang berhenti. Dia nggak berani buat ngelanjutin jalannya. Mata sosok itu merah menyala dan melihat Mas Unang seperti dalam keadaan marah. Apa yang Mas Unang buat sampai mereka seperti marah dengannya? Perlahan sosok itu hilang. Apakah sudah selesai? Belum. Sosok selanjutnya bikin Mas Unang kebingungan dan sangat takut melihatnya. Dari belakang Mas Unang terdengar suara langkah kaki. Suara itu banyak dan juga random. Suara kakinya mendekat, tapi Mas Unang nggak berani nengok karena dia takut dan juga udah nggak berani buat berbuat apa-apa. Akhirnya, sosok itu lewat, dan ternyata yang lewat adalah sekumpulan orang membawa keranda melewati Mas Unang yang kaku di situ. Sekumpulan orang itu seperti biasa, memakai peci, namun semua mukanya putih pucat. Melewati Mas Unang seperti nggak tahu kalau ada Mas Unang di situ. Yang lebih menyeramkan lagi, dalam keranda itu ternyata kosong. Mental Mas Unang udah nggak kuat. Setelah rombongan itu lewat, Mas Unang langsung merasa gelap. Iya, Mas Unang di sini pingsan, di jalan yang gelap dan juga tergeletak di samping motornya. Pagi harinya Mas Unang sadar dan dia sudah ada di tenda tambang. Loh, kok bisa, pikirnya. Jadi ternyata Mas Supri nelpon Pak Kirno. Karena dia nelpon Mas Unang, nomornya tidak aktif. Pak Kirno nanya, Mas Unang jalan jam berapa? Mas Supri menjawab, jalan jam 17. Sadar ada yang gak beres, sampai jam 20 Mas Unang belum sampai juga. Pak Kirno berinisiatif menyusuri jalan menuju tambang. Karena perasaan Pak Kirno langsung gak enak. Pak Kirno minta salah satu penambang nemenin dia karena takut ada apa-apa nanti di jalan. Setelah jalan cukup jauh dari area tambang, Pak Kirno akhirnya nemuin Mas Unang tergeletak. Dan posisinya itu sudah di pinggir jurang. Untung Pak Kirno keburu sampai. Jadi Unang langsung diselamatkan dan dibawa ke tenda tambang. Setelah sampai di tenda, Pak Kirno nyoba buat nyadarin Mas Unang. Tapi nggak sadar-sadar. Akhirnya, didiemin sama Pak Kirno sampai pagi. Asli,
Kata Mas Unang, dia udah menggigil ketakutannya. Terakhir dia ingat pas ngeliat rombongan bawa keranda itu yang paling seram. Karena aneh, siapa yang bawa keranda malam-malam di tengah jalan yang sepi itu? Setelah sudah agak segar, Mas Unang bersama yang lain pulang ke kontrakan dan rumahnya masing-masing. Kali ini Mas Unang ikut trauma. Dia ngerasa udah cukup kerja di situ karena gangguannya yang besar. Sampai di kontrakan, Mas Supri langsung nanya kemana Mas Unang semalam. Karena dia nelpon, nomornya nggak aktif-aktif. Setelah semua diceritain sama Mas Unang, mereka berdua langsung sepakat untuk pulang. Mereka ngerasa pekerjaan ini terlalu berat. Siangnya Mas Unang nelpon salah satu ketua tambang dan meminta izin untuk mengundurkan diri. Mereka berdua sudah tidak kuat dengan gangguannya. Ketua tambang tersebut awalnya tidak menerima pengunduran diri mereka. Tapi setelah diyakinkan kalau mereka nggak kuat, akhirnya dia menerima. Cuma ada yang disesalkan sama Mas Unang. Gajinya untuk bulan itu tidak dibayar. Karena Mas Unang dan Mas Supri tidak bekerja sampai 1 bulan penuh. H-1 sebelum pergi, Mas Unang dan Mas Supri beberes barang-barangnya. Sekarang mereka bakal balik ke rumahnya masing-masing. Mas Unang terlebih dahulu menelpon orang tuanya untuk meminta maaf karena sudah kabur dari rumah dan tidak memberi kabar. Hari H, waktunya tiba untuk pergi dari daerah ini. Segala macam gangguan akan mereka tinggalkan. Mas Unang dan Mas Supri berharap sosok-sosok di sana tidak ikut mereka ke rumah. Sudah cukup mental mereka terkuras. Sebelum berangkat pulang, Mas Unang dan Mas Supri terlebih dahulu pamit ke semua pekerja dan terutama ke Pak Kirno yang sudah bantuin mereka. Pak Kirno bilang hanya yang kuat yang bisa bertahan bekerja di sini. Mas Unang dan Mas Supri tidak tersinggung. Mereka paham kalau emang tenaga aja nggak cukup untuk bekerja di situ. Walaupun penghasilan cukup besar, tapi kalau mentalnya lemah percuma. Bisa jadi malah nanti kejadiannya lebih parah. Itulah kisah Mas Unang dan Mas Supri. Semuanya atas dasar apa yang dialami mereka langsung. Gua nggak nambah-nambahin dan nggak ngurang-ngurangin ya. Itu semua sudah sesuai dengan apa yang mereka rasakan di sana. Ngomong-ngomong, tambangnya sekarang sudah ditutup karena sudah terjadi longsor. Dan sedihnya ada 3 pekerja tambang yang terjebak dan juga meninggal. Semoga mereka diterima di sisinya. Amin. Maafin ya kalau ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowati. Akhir kata teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.